Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Patemun, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 1 Patemun, yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 3 Patemun, dan juga tidak lupa teman-teman guru pendidik SD 1, 2, dan 3 Patemun yang sangat berbahagia di siang hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena acara ini direkod. Jadi kami mengharap kepada semua ahli hisab untuk dimatikan sejenak. Lanjut nanti. Alhamdulillah, pertemuan di pagi ini yaitu acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Bapak Heri Purwanto. Kita akan melaksanakan dan kita akan mengikuti acara sesi ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan juga acara di siang hari ini ada 4 tangga. Yang pertama yaitu pembukaan dan juga dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah dan juga dilangsungkan dengan akan disampaikan penyampaian materi diseminasi, yang terakhir yaitu penutup. Mari kita buka dengan secara bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini lancar dan juga menjadikan sebuah ilmu bagi kita semua untuk membersamai putra-putri kita di sekolah atau di lembaga kita masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah dibacakan menjadikan amal ibadah dan menjadikan sebuah jalan untuk kesuksesan di acara hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Kepala Sekolah SDN 2 Patemun kepada Bapak Junaidi SPD. Kami persilahkan. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 dan 3 Desa Patemun. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1, 2, dan 3 Desa Patemun. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Bapak Ibu sudah menghadiri undangan calon guru penggerak yaitu Bapak Heri Purwanto dalam acara diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu
ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan, alam kejahilian ke alam yang penuh dan terang yaitu keilmiahan. Ini semata merupakan perjuangan beliau sehingga kita menjadi orang yang bisa memilah dan memilih mana hal-hal yang batil dan mana pula hal yang hak. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan hari ini merupakan kegiatan yang harus dilalui oleh calon penggerak, yaitu dalam hal ini Bapak Heri Purwanto yang akan menyampaikan atau memaparkan suatu gagasan diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Hendaknya nanti saya minta untuk dicermati dan diikuti sehingga acara pada hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kita akan selalu dihadapkan kepada tindakan-tindakan dari siswa kita yang kadang-kadang kurang menyenangkan, sehingga para bapak dan ibu guru harus mempunyai suatu strategi atau suatu cara bagaimana perilaku anak didik kita menjadi anak-anak yang mempunyai perilaku yang baik. Dalam hal ini kalau kita bicara tentang akhlak yang karimah itu, maka tindakan bapak ibu guru tentunya harus mempunyai aturan-aturan yang sesuai dengan yang kita perintahkan dari atas kita. Paling tidak ada pembulian dalam memberikan suatu pengarahan kepada anak didik. Untuk itu dari saya sebagai kepala sekolah yang Bapak mohon dan minta pada Bapak Ibu untuk mengikuti acara ini sebaik-baiknya. Dari saya sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga tentunya mewakili dengan kepala-kepala sekolah SDN. Nah, untuk kita ikuti semuanya sesi ini yaitu di acara inti, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita yaitu Bapak Heri Purwanto. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Patemon, Bapak Ari. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Patemon, Pak Junaidi. Dan Kepala Sekolah SDN 3 Patemon, Bapak Misnadi. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu guru se-Patemon yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama
diberi kesehatan dan kebahagiaan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana kehadiran beliau kita dihadapkan pada suatu peradaban yang begitu mulia, peradaban Islam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti. Kali ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Mohon maaf, izin saya berdiri saja, ya. Budaya positif di sini adalah yang jelas budaya itu merupakan suatu kebiasaan dalam suatu tempat. Yang kita bahas hari ini adalah tentang budaya yang ada di sekolah kita. Tentunya fokusnya adalah para siswa yang menjadi tolak ukur bagi kita nantinya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, kalau nama saya tentunya sudah mengenal semua. Ini adalah orang-orang di balik saya. Perkenalkan, nah ini ada Bu Murianti, ini adalah fasilitator yang mendampingi kami sebagai CGP Angkatan 11. Kemudian ada Bu Diana sebagai pengajar prakteknya. Dia adalah di balik layar kami untuk melaksanakan setiap kegiatan. Kemudian lanjut untuk materi, ya, untuk materi kali ini cukup banyak sebenarnya, tetapi nanti kita minimalisir sebisa mungkin. Yang penting kita memahami tentang makna tersebut. Materi yang pertama adalah dari budaya positif ini. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita bahas bersama-sama. Kita mencari ilmu bersama-sama di sini. Saya juga belajar dari setiap pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh. Mungkin dari Bapak Ibu nanti bisa saling memberikan masukan untuk mendapatkan ilmu bersama-sama demi masa depan putra putri kita. Sebelum pelaksanaan, kita sepakati dulu di kelas ini bagaimana kegiatan nantinya untuk disepakati bersama. Kira-kira kesepakatan apa yang bisa kita capai untuk hari ini? Misalnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, Bapak Sutrisno, bahwa kita para ahli hisab untuk sementara istirahat dulu. Kita tulis saja di sini. Dia duduk. Kita sepakati. Yang pertama tadi sesuai dengan Pak Bambang, ya. Tidak merokok. Tidak merokok dalam ruangan. Selama kegiatan. Oke. Lanjut. Kemudian kira-kira apa yang nomor 2? Jangan kalau minum nanti kita tidak bisa konsentrasi, malah akuanya habis. Penyampaian materi secara simpel. Oh ya, materi secara simpel. Penyampaian materi secara simpel. Memudahkan saya nanti, jadi pokok-pokoknya saja. Lanjut, mungkin apa? Di video ini ada waktu yang harus dipenuhi. Iya. Jadi kalau sudah penuh artinya waktunya tercukupkan. Durasi. Iya, durasi. Sesuai dengan durasi. Iya. Walaupun simpelnya harus dipenuhi.
mengikuti kegiatan sesuai dengan durasi yang ada. Mungkin ini lagi Pak, itu kan di dalam materi itu akan ada 6 poin dan 6 atau 7 poin yang akan dibahas ya. Insya Allah nama. Ya 6 poin ya yang akan dibahas. Mungkin setelah pembahasan setiap poinnya kita adakan Ya, tidak satu poin itu apa biar kita lebih memahami nanti. Ya, bisa. ada sesi tanya jawab tersendiri. Diskusi tersendiri. Oke. Ada Pak, ada Pak. Apa yang disepakati yang lain? Satu saja lagi, biar agak cepat. Dilarang keluar ruangan. Ya. Tidak boleh ngantuk, Pak. Ada ngantuk. Nah, saya letak HP. Oh, iya nama. Tapi silent. Baik Bapak, selain ini memang harus kita patuhi bersama dalam kegiatan diseminasi ini. Ini adalah salah satu contoh Bapak nanti yang kita terapkan, Bapak Ibu yang akan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Jadi setiap kegiatan nanti ada seperti ininya ya. Baik, HP di silent ya. Lanjut. Oke, terima kasih atas kesepakatannya. Sekarang ice breaking kita tidak perlu ya, ice breaking. Kita ice breaking saja, tetapi tidak usah geraklah, kita lihat saja video yang ada ini. Kita bahas nanti apa makna di dalam atau di balik pesan atau kesan yang disampaikan di dalam video berikut. Mohon maaf, karena video ini ada gangguan ya, saya mohon maaf sekali. Nanti lain waktu di luar kegiatan kita perlihatkan kembali ya untuk dibahas bersama. Baik Bapak, lanjut saja. Di sini pertama yang kita bahas adalah tentang disiplin positif. Disiplin positif. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Stimulus respon di sini adalah realitas atau kebutuhan kita bersama. Teori kontrol di sini Selamat datang Bapak Ketua PGRI Kecamatan. Terima kasih. Di sini stimulus responnya adalah kita bersama, kemudian teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Untuk stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon di sini yang
berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan seterusnya seperti yang disampaikan di situ ya. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang dan kalah, sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Oke. Dari di sini kita lihat kira-kira antara stimulus respon dan teori kontrol ini yang patut kita terapkan yang mana, Bapak Ibu? Yang teori kontrol. Karena di sana menggambarkan setiap apa yang ada dalam diri kita adalah kita sendiri yang mampu untuk mengontrol diri kita, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Jadi setiap karakter itu akan membawa ciri khas sendiri sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tetapi kalau stimulus respon, dia berusaha membentuk sesuatu atau membentuk dirinya sendiri karena ada respon dari luar, bukan dari kehendaknya sendiri, bukan dari kemampuannya sendiri. Perubahan paradigma tadi sesuai dengan yang teori kontrol dan stimulus respon. Kegiatan kepalan tangan di sini, misalnya Anda adalah A dan teman Anda adalah B. Peganglah secari kertas atau kain. Hal tersebut adalah sesuatu yang berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda yang B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar kepalan tangan itu bisa terlepas. Ya, agar bisa terlepas sesuai dengan yang ada di stimulus respon. Kemudian Anda atau B membuka kepala tangan Anda. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kira-kira apa alasannya? Anda membuka tangan Anda, padahal itu hal sesuatu yang berharga bagi Anda. Kemudian kira-kira kenapa B memaksa membuka itu? Kira-kira apa alasannya menurut Bapak Ibu? Menurut pandangan Bapak Ibu? Karena berharga. Bagi si A. Oke, bagi si A dan si B, benda itu merupakan sesuatu yang berharga. Si B berusaha untuk membuka dan si A berusaha untuk mempertahankan. Nah, di sana stimulus responnya itu akan muncul. Dia itu menggunakan teori kontrolnya atau stimulus responnya yang digunakan. Karena apa? Mungkin karena bujukan dan rayuannya A bisa terbuka. B juga melakukan itu untuk mempengaruhi orang lain agar mampu berbuat seperti itu. Ya. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya Anda atau B tetap menutup kepala tangan? Tadi alasannya kenapa dibuka? Ya. Si A ketika diminta, kenapa dibuka? Yang pertama tadi. Ya. Kena rayuan. Boleh, bisa juga kena rayuan. Kena rayuan berarti jiwanya tidak kuat, kan gitu. Ya. Capek megangin terus. Ini dipertahankan, dipertahankan. Jadi dia bisa buka. Kira-kira apa? Bisa masuk. Bisa. Teori kontrolnya. Stimulus kontrol dengan teori kontrol.
stimulus respon dan teori stimulus kontrol. respon dan stimulus Teori kontrol. ya. Bila diaplikasikan ke pertanyaan ini Pak, A menentang kemudian B bisa saja membuka dengan pertanyaan dengan rujukan ajuan dan semacamnya kan gitu ya. Dan ini tergantung dari apa yang kita lakukan, yang kita tinggal. Mungkin paradigmanya adalah sesuatu yang berharga, ya. Sesuatu yang berharga. Bagaimana jika ini berharga, tapi andaikan dipegang itu sangat membuat risiko-risiko pada kita. Contoh, kita ada bahasa sebagaimana bagaikan memegang barang api, menggenggam barang api, dilepas berbahaya, dipegang juga berbahaya. Nah, dengan paradigma baru kemudian apa? Paradigmanya apa? Itu akan mengambil langkah plus minus dari paradigma itu sendiri. Kalau saya pegang, apakah kita kuat? Karena bagaimana risiko kita kan pas plus minusnya kan begitu. Ini paradigma kan ini tidak perlu rayuan Bapak. Karena panas dia tidak mungkin terhindar panas, karena tidak mungkin. Secara otomatis naluri kemanusiaannya tertidur kalau ini harus secara pas. Mohon petunjuknya Pak dengan teori yang seperti ini dengan paradigma yang baru. Jadi intinya tadi Bapak menyampaikan bahwa yang pertanyaan pertama itu dia mempertimbangkan segala sesuatunya dengan apa yang dia pegang yang sekiranya itu berharga bagi dia, tetapi dia bisa menentaskan dengan berbagai macam pertimbangan. Mungkin dia terancam, atau mungkin pertimbangan lain dia apa namanya resiko dengan hasilnya itu dipertimbangkan lebih enak dibuka mungkin gitu. Dari saya ya Pak. Iya. Kalau bagi saya itu tentu keinginan ya. Keinginan. Iya yang antara yang A ataupun yang B. Alasannya pasti karena ingin. Ya. Kalau ingin berlepas ya pasti dilepas. Kalau tidak mau dilepas ya walaupun dibujuk, dirayu, ya tidak akan dilepas. Karena tidak ingin melepaskan atau membuka kepala gitu. Jadi terutama dari keinginan diri. Ya. Berarti kembali kepada teori kontrol. Ya. Berarti jiwa dia bisa mengontrol mau dibuka atau mau dilepas terserah saya. Yang penting saya bisa mengontrol kondisi yang saya pertimbangkan. Yes. Terima kasih banyak. Baiklah Bapak Ibu, saya kira cukup mewakili mungkin ya Bapak untuk yang pertama. Yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Sama ya? Sama. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa ya memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira siapa? Ya, betul Bapak Ibu. Memang semua tergantung dari diri kita sendiri. Baik yang A mau yang B, gimana caranya masing-masing punya pandangan dan tujuan masing-masing sesuai dengan dirinya sendiri. Sama nantinya saat kita menghadapi anak didik kita, mereka itu mempunyai pemikirannya sendiri. Kita tidak berhak untuk memaksa sepenuhnya tentang apa yang dikehendaki. Hanya kita adalah mengarahkan saja kemana tujuan itu agar menjadi tujuan yang baik bagi dia. Kita hanya mengarahkan Bapak Ibu, tapi tujuan dan pandangan mereka satu sama lain tidak bisa disamakan. Tetapi kita memberikan jalan yang terbaik buat mereka. Lanjut, ya. Kemudian baik Bapak, lanjut yang ke disiplin tadi ya. Disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlihat di pikiran Anda? Kira-kira Bapak apa yang terniat? Pemaksaan. Yang jelaskan semuanya tahu. Disiplin. Pemaksaan. Pemaksaan. Paksa. Belajar. Tertekan. Oke. Tertekan. Disiplin. Sesuai aturan. Sesuai aturan. Pengekanan. Pengekanan.
Oke. Banyak gambaran ya disiplin karena kita melihat semua kalau disiplin itu serba teratur, serba sesuai dengan aturannya. Jadi ada yang terkekang, ada yang belajar tadi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin di sini? Disiplina, yang artinya belajar. Makna, tadi belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid di Socrates dan Plato. Yang jelas bukan dari Plato. Dari Yunani. Oh Yunani ya Pak. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya seperti kita pada anak didik kita harus disiplin, datang tepat waktu, pakai seragam lengkap, disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Seperti yang kita sampaikan Bapak Amir tadi, pemaksaan, pengekanan. Disiplin lagi ya di sini berasal dari bahasa Latin tadi, berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga termotivasi terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya begini, awalnya memang ditentukan Bapak ya, sesuai dengan aturan. Kalau memang kita masuk di suatu lembaga atau suatu tempat tertentu, kita harus mengikuti aturan yang sudah ada di situ, sesuai dengan ketentuan yang ada di situ. Nanti lambat laun setelah diikuti kebiasaan dan terbiasa, akhirnya tumbuh secara motivasinya tumbuh secara sendirinya dari dalam jiwanya, yaitu intrinsik, yaitu tumbuh dalam jiwanya, dalam dirinya, tanpa pengaruh orang lain. Misalnya mau masuk atau mau kemana pun takut karena ada Pak Bambang misalnya. Bukan karena itu, tapi karena kepedulian dia, kewajiban dia untuk melaksanakan tugas. Di sini ada teori kontrol tadi, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah ilusi guru untuk mengontrol murid. Jadi bayangannya kita bahwa semua itu yang seperti yang terakhir tadi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti itu. Itu hanya gambaran saja, padahal pada dasarnya belum tentu Bapak. Disiplin dan hukuman. Disiplin mengontrol diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sedangkan hukuman salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin kita terapkan. Kita terapkan kepada anak didik kita supaya mereka punya kemampuan dan kemauan secara pribadi, secara intrinsiknya. Kalau memang sudah tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan aturannya, maka hukuman yang akan dilakukan. Tetapi hal itu tidak, kalau bisa jangan dilakukan. Kenapa? Nanti kita bahas. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang yang berbeda. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal ini memang semua manusia, tidak memandang dari mana arahnya, dari mana asal usulnya, tidak memandang. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Jadi nilai-nilai yang sudah dikembangkan dan diterapkan secara universal, secara luas. Misalnya tanggung jawab, seperti disiplin tadi, keamanan dan sebagainya. Itu adalah sifatnya nilai-nilai itu sudah meluas, tidak memandang siapapun. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai yang kita terapkan di sekolah adalah profil pelajar Pancasila, seperti ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Itu yang nilai-nilai kebajikan universal yang kita ambil untuk anak didik kita. Pertanyaan, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nilai dan kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas Anda, dan mengapa? Saya minta tidak usah terlalu panjang jawabannya. Silahkan kalau bisa ditulis ya Bapak Ibu, ditulis di kertas boksit dan siapkan. Kertasnya mana? Yang untuk pertama kuning Pak. Kuning. Ya. Ya, kalau di kuningnya. Ya, beri Pak. Kuning Pak. Ya, Oke siap. Pertama kuning. Di bocoran lu. Baik Bapak ya. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin pada murid-murid Anda? Seperti biasanya kalau Bapak Ibu ketika upacara misalnya, apa yang dilakukan pada anak didik Anda? Penting. Yang pertama, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Letakkan di sini, Bapak. Bapak letak di sini. Ya, bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Silakan ditulis di kertas yang hijau. Ya. Ini mau pelajaran orang dewasa salah sih. Tadi
Dari sana tuh. Yang dia bilang bukan di sekolah itu kan. Ah, itu boleh tuh. biar robot, biar robot. Tidak lah, tidak lah. Oh, đừng lo lo. Kalau di kopi dulu jalan ini boleh. Yang dia di atas enggak? Ya, siap. Itu apa? Yang hijau. Bagaimana hasilnya pada perilaku murid Anda? Setelah Anda terapkan, bagaimana hasilnya? Silakan ditulis di box yang hijau. Mengagumkan. Ini hasilnya ada. Nah, kemudian yang merah, merah ya? Iya terserah. Ya, ya. Kemudian yang merah, nilai kebajikan apa yang Anda rasakan saat ini? Nanti merah lo deh. Apa ada merahnya? Apa? toleransi. Kita benar lima ya. Boleh. Ada yang kari kan aku sekitar kan. Cukup lanjut. Mari lah Pak Guru. Aku kok jadi semono. Baik Bapak, sambil menunggu yang lain, saya sedikit bacakan saja ya di sini. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid Anda? Ada yang melakukan pembiasaan yang membantu karakter dan akhlak. Kemudian mewajibkan berdoa sebelum pelajaran dimulai. Disiplin dalam kegiatan, misalnya ada PR harus dikerjakan. Model contoh dari guru kepada peserta didik itu sebagai teladan, buku gurunya sebagai teladan untuk strateginya. Kemudian hasilnya banyak yang mengerjakan PR, kemudian disiplin mengikuti kegiatan sesuai dengan pelajaran yang dilaksanakan, tidak ramai di kelas, jujur, komitmen, bagus. Kemudian nilai kebajikannya adalah ada tanggung jawab, kemudian komitmen dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Tentunya Bapak Ibu Guru sudah paham dan mengetahui segala sesuatu yang ada di sekolah masing-masing dan kelasnya, sesuai dengan yang diterapkan tadi. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjut.
Lanjut kita pada motivasi perilaku manusia. Definisi motivasi. Apa motivasi sebenarnya? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar maupun tidak sadar. Jadi motivasi itu adalah sesuatu yang muncul dari jiwanya, dari dirinya. Intinya begitu. Ada yang mau nanya Pak? Bisa. Mau nanya Pak Eri? Coba mic ke rumah dulu. Halo. Ini dia udah di video, langsung di video. Ya. Takut cuma jangan. Kami terpegang mic kan. Tadi motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau bertujuan tertentu. Saya tanya, bertujuan tertentu baik sadar itu maksudnya bagaimana dan tidak sadarnya bagaimana? Oke, terima kasih. Motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar maupun tidak sadar. Kadang gini Bu, kita berbuat sesuatu itu sadar bahwa memang apa yang kita lakukan ini memang kita butuhkan. Jadi secara respon dia melakukan apa yang dia lakukan itu memang sudah terencana dalam berpikirnya. Apa yang mau dilakukan, apa yang ditindak, apa yang menjadi tindakannya itu sudah terencana dan dipikirkan. Jadi itu secara sadar. Apabila bertujuan tertentu yang tidak sadar gitu ya. Nah, tidak sadar itu kadang kita begini. Kita kan refleks Bu. Misalnya gini. Kita melakukan sesuatu, tiba-tiba teman kita melakukan hal yang kurang benar misalnya. Kita menegur, jangan seperti itu kan tidak baik. Mari kita ikuti arahnya benar misalnya. Dalam dirinya tumbuh itu dengan sendirinya, tanpa ada paksaan dari siapa-siapa, tumbuh motivasi itu. Tapi dia tanpa sadar, karena tanpa terencana sebelumnya. Tidak ada bayangan, misalnya nanti saya mau lari 150 kilo dengan kecepatan ini, itu kan sadar, sudah terencana dan dia lakukan. Tetapi begitu dia lari misalnya, tiba-tiba depan ada anjing langsung teriak, Masya Allah gitu misalnya, kan tanpa sadar. Jadi motivasi tumbuh yang tanpa sadar seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak. Nah, Ibu Sisi, bagaimana Ibu Sisi? Jadi motivasi itu muncul dari dirinya, yang baik sadar maupun tidak. Kita pas dapat takmis no jelaskan juga banyak ada. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada 3 Bapak. Jadi motivasi itu kadang kita lakukan karena ada ketidaknyamanan. Kita merasa terancam, kita tidak nyaman dan sebagainya. Kadang malu juga bisa. Ya, kita melakukan sesuatu, motivasi ini rajin misalnya, karena ada Pak Bambang tidak enak, akhirnya nyapu. Khawatir misalnya Pak Bambang suka melotot atau gimana, takut nanti gimana, akhirnya dia melakukan tindakan. Jadi itu adalah ketidaknyamanan atau karena takut ada. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi kalau sesuatu anak itu kalau melakukan sesuatu atau seseorang melakukan sesuatu, dia selalu ada pamrih, ada keinginan melakukan sesuatu itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya kalau melakukan ini harus ada upahnya. Kalau saya melakukan hal seperti ini, siapa tahu
si Mbak itu nanti melirik saya misalnya gitu. Jadi ada maksud dan tujuan lain. Yang kedua, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini ini tadi motivasi intrinsik yang keluar dari dirinya sendiri. Dia melakukan seperti itu. Ini maaf karena saya sering ketemu Pak Bambang, jadi Pak Bambang jadi modelnya. Misalnya Pak Bambang pagi hari sudah bawa pel-pelan di lantai semua kelas sepanjang teras itu dia pel tanpa melihat siapapun yang ada di situ. Ya, ikhlas, tulus. Cuman di punggungnya tidak ada tulisan. Kalau ada tulisannya mungkin ikhlas dan tulus sekali gitu. Jadi tanpa ada yang menyuruh, dengan dirinya sendiri melakukan itu karena ingin bahwa sekolah ini bersih, ingin dia menjadikan sebuah contoh tauladan bagi siswa-siswinya. Ya dia lakukan dengan kesadaran penuh, dia melakukannya. Oke, lanjut. Paham ya Bapak Ibu untuk saat ini? Ya. Sebentar, bisa. Kembali ke slide yang barusan. Di sini sangat tertarik sekali dengan poin yang nomor 2 ini, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi terkadang ini sebetulnya sudah mendarah daging untuk kita semua. Kenapa? Karena dari penghargaan ini sering sekali kita temui dan juga sering kali kita laksanakan untuk kegiatan di proses pembelajaran. Kenapa saya bilang seperti itu? Dari penghargaan ini, memberi nilai saja kan itu sudah termasuk penghargaan. Dan juga menyuruh anak, upahnya dikasih kepada anak, itu kan juga termasuk penghargaan. Jadi untuk menutupi hal-hal semacam itu bagaimana kira-kira? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Bapak. Ya, Langsung. Sebelum dijawab, saya juga ingin menambahkan pertanyaan sedikit ya. Oke. Berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Yang jelas sudah semua itu penimbalan, penghargaan, kan ya? Iya. Apapun yang kita lakukan itu, meskipun itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Kita sekarang diwajibkan di BNN kita harus melengkapi sekian. Kita mengikuti sesuatu kan ingin penghargaan berupa sertifikat seperti itu. Itu kan sebuah penghargaan karena kita mengikuti. Jadi rasanya memang setiap sesuatu yang kita lakukan itu harus dengan penghargaan, bukan karena sesuatu untuk diri sendiri, untuk apa? Untuk kepentingan diri. Begitu. Mungkin nanti dapat diperluas lagi nanti. Terima kasih. Memang Bapak Ibu benar sekali ya, Bapak Ibu Pak Salih tadi apa yang disampaikan, bahwa dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari yang nomor 2 itu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Memang Bapak, awal kita untuk menumbuhkan sesuatu itu bisa juga kita melakukan hal itu. Namun di sana harus kita sadari bahwa sepenuhnya itu, kalau kita sudah melaksanakan hal itu, jangan terus melakukan hal seperti itu saja, ya. Tetapi ada nanti poin-poin tertentu, pada hal-hal tertentu kita berikan pengertian apabila kita melaksanakan seperti Pak Bambang tadi kepada anak didik ya Pak. Misalnya memberikan, kalau nilai saya kira itu adalah evaluasi Bapak. Bukan penghargaan kalau nilai kan. Karena nilai itu adalah capaian anak, bukan penghargaan. Evaluasi Pak. Kalau penghargaan di sini mungkin prestasi dia, ranking, dapat hadiah, diberi mungkin gitu. Jadi penghargaan itu harus berbentuk barang. Bukan. Belum tentu Pak. Penghargaan itu bisa berbentuk pujian. Pujian juga bisa. Pujian. Oke. Tapi begini dengan jempol.
Bisa. Itu termasuk penghargaan. Kalau imbalan berbentuk barang. Nah, kalau imbalan itu kan namanya imbalan. Hmm. Ada timbal baliknya. Kalau menurut pendapat itu, kalau pendapat saya. Ya, kalau di sini saya gini ya Bapak. Kalau nilai dalam ujian atau nilai dalam pekerjaan sesuatu yang dilaksanakan selama pembelajaran itu kan masuk evaluasi, sudah ketentuan, bukan masuk ke dalam imbalan. Tetapi enggak, Pak Bambang tadi juga menyampaikan bahwa anak yang berprestasi nanti mendapatkan imbalan, baik ujian maupun bentuk barang misalnya, kan hadiah dan sebagainya. Memang Bapak, tujuan utamanya kadang kita akan berpikir itu adalah untuk memberikan motivasi, memberikan semangat anak itu agar tumbuh, yang lain yang tidak berprestasi nanti bisa berprestasi karena ada imbalan tersebut. Namun hal itu kalau bisa kita lakukan seminimal mungkin. Maaf Pak. Ya. Oke. Boleh. Saya kalau yang namanya penghargaan terhadap prestasi anak itu saya berhenti. Kenapa? Kalau kita memberikan hadiah pada anak, kalau kita memberikan hadiah pada anak, itu pada umumnya akan memotivasi yang lain. Tapi seandainya nanti tidak ada hadiah, anak itu semuanya kebingungan. Yang penting sudah ada yang dikejar, sudah ada hadiah. Jadi saya kurang setuju dengan namanya penghargaan atau hadiah yang diberikan pada mereka, ataupun pada orang lain. Terima kasih Bapak. Ya. Memang benar, sebenarnya tujuan itu Pak Amir, sebenarnya tujuan itu. Tujuan yang utama itu, karena nanti ke belakang yang nomor 3 itu tadi dari dirinya sendiri. Namun dalam kehidupan sehari-hari itu memang kita kadang-kala tidak lepas dari itu. Maka dari itu kita bisa menyerap hal-hal seperti itu. Ya, kita lakukan hal seperti itu sudah lampau sudah kita lakukan. Ya, mari kita sadari bersama-sama bagaimana cara jalan keluarnya. Untuk itu kita berikan sesuatu hal itu yang sekiranya tidak menjadi ketergantungan pada anak. Boleh misalnya kita memberikan ujian, sekedar ujian saja pada saat itu saja misalnya anak untuk mencapai prestasinya. Tetapi tidak serta-merta setiap saat kita senantiasa memberikan, agar anak tidak terbiasa nantinya untuk tumbuh dalam jiwanya itu, tumbuh ekstrinsiknya katanya, pengaruh dari luarnya itu nanti. Jadi bagaimana caranya? Ya misalnya kemarinnya kita puji, nanti kita terangkan. Baik anak-anak, misalnya kalian sudah mendapatkan prestasi seperti ini mendapatkan prestasi seperti ini. Ayo yang lain juga semangat, pasti bisa seperti itu. Tanpa harus dikasih imbalan atau pujian dari Bapak Guru, insya Allah semuanya bisa. Mari kita bersama-sama bangkit dan bisa. Kalau mungkin si A misalnya bisa mendapatkan nilai terbaik, mari bagaimana caranya saling bekerja sama untuk membantu teman yang lain supaya mampu bisa juga seperti itu misalnya gitu. Ya kita usahakan lah bagaimana caranya. Mungkin Bapak Ibu nanti akan berusaha berpikir mencari jalan keluarnya. Kita diskusi bersama bagaimana caranya. Saya kira begitu Bapak. Mungkin ada pendapat lain, monggo silakan untuk memberikan masukan tentang pertanyaan tadi yang kedua. Cukup. Terima kasih. Lanjut. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, 5 dasar kebutuhan manusia. Apa saja itu? Kebutuhan manusia pertama adalah bertahan hidup, Bapak. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Terus kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Penguasaan apa penguasaan, Pak? Yang mana, Pak? Penguasaan. Ya harus kasih sayang. Penguasaan apa penguasaan? Penguasaan, bukan penguasaan. Ya. Nah, di sini apa maksudnya bertahan hidup? Ada
kasih sayang nggak ada. Bertahan hidup, maksudnya gini, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia butuh makan, minum, berteduh dan sebagainya Maaf, untuk mempertahankan hidupnya. bukan hanya manusia Pak, untuk bertahan hidup, semua makhluk hidup. Ya, terima kasih Bapak. Tapi yang bisa bahas di sini adalah anak didik kita, Pak. Tentunya anak didik kita kan bukan ahli untuk yang lain. Terima kasih. Ya, bertahan hidup jadi itu kebutuhannya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Semua manusia pasti membutuhkan itu, membutuhkan pujian, membutuhkan pengakuan atas prestasinya misalnya. Jadi tujuan apa? Kita jangan sampai membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Dia membutuhkan kasih sayang dan diterima di Kalau mana pun. seandainya anak-anaknya itu nakal, sudah dikasih kasih sayang, dikasih apa saja, tidak mau, gimana? Untuk mengatasi. Terima kasih. Nanti Bu, insya Allah terakhir kita bahas ada nanti poinnya. Tadi kita hanya membahas poinnya saja ini tentang kasih sayang itu apa sih yang itu contohnya. Ada benar betul. Soalnya saya mengalami, Pak. Betul. Nanti kita bahas. Kemudian ini hanya keterangan tentang kasih sayang itu seperti apa. Kebebasan. Jadi setiap anak, setiap orang membutuhkan kebebasan berekspresi, mencurahkan pikirannya. Dia butuh kebebasan untuk meluapkan perasaannya. Itu kebebasan. Kesenangan. Setiap orang pasti membutuhkan kesenangan. Butuh rekreasi, butuh melihat yang indah-indah misalnya. Ya, pokoknya senang dah, belanja dan sebagainya, terutama untuk ibu-ibu biasanya. Belanja, kalau Pak Bambang lihat banyak ininya nanti dekat uangnya belanja senang. Terus penguasaan, di sini penguasaan itu setiap orang juga ada rasa penguasaannya. Dia merasa aku loh yang ada di sini, semua saya, ada rasa-rasa seperti itu. Jadi dia menguasai segalanya, inginnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini tidak perlu ya Bapak, lanjut aja. Di sini ada cerita yang Ibu Fatimah guru kelas 2, beliau mendapatkan masalah. Siswa-siswinya tidak bisa diajak tertib, lalu ramai saat pelajaran berlangsung. Mereka selalu berbicara dan bercanda, tidak memperhatikan gurunya. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak kondusif. Akhirnya Bu Fatimah berpikir cepat, berinisiatif memberikan stiker bintang. Ya, stiker bintang. Setiap siswa-siswinya yang bisa diajak tertib oleh Bu Fatimah akan diberi imbalan berupa stiker bintang. Siapa yang dapat tertib di kelas akan mendapatkan bintang dari ibu gurunya. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung tertib dan memperhatikan gurunya dengan tujuan agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Fatimah selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat siswa-siswinya tertib di dalam kelas. Sampai pada suatu ketika Bu Fatimah ada tugas di luar, terpaksa Pak Bambang menggantikannya. Gantinya Pak Bambang. Pak Bambang tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk di kelas, siswa-siswi kelas 2 kembali berulah gaduh dan ramai. Apa yang terjadi dan mengapa? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya. Berkaitan dengan ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti Bu Fatimah. Bu Fatimah itu kan tugas keluar kota, berarti kan kepentingan individu. Enggak, bukan, maksud saya di sini tugas. Oh iya kan, Bu Fatimahnya tugas keluar kota, kepentingan individu kan. Mana Pak? Bukan, maksud jadi cerita sini. Dia kan ceritanya kan tugas digantikan Pak Bambang kan. Dia diganti, Pak. Dia ada tugas di luar, Pak. Dan makanya Ya. kaitan dengan soal ini, Ya. dalam kehidupan sehari-hari kita kan kebiasaan mengutamakan kepentingan bersama Ya. di atas kepentingan individu. Seperti tugas ini kan mementingkan kepentingan individu, kesadaran diri bagaimana sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.
Oke. Ya Bapak, ini dari cerita ini mohon maaf sebenarnya ya. Betul Pak, memang kita harus mementingkan kepentingan bersama. Dalam cerita di sini Bu Fatimah ini ada tugas dari sekolah Pak. Misalnya diklat atau apa Pak, itu tugas dinas. Yang dibahas di sini adalah perilaku murid dan sikap Bu Fatimah memberikan bintang itu Pak. Kaitannya dengan itu, Pak. Oke. Iya. Iya Pak, terima kasih. Biasa kan berubah kan? Ya berubah. Nah itu apa yang terjadi karena Bu Fatimah meninggalkan tugasnya. Oh gitu boleh. Terus mungkin ada pendapat yang lain? Bapak ini yang tahu. Sampai itu Bapak yang mengerti. Bisa ya. Terjawab Pak. Ya. Ketika Ayo Bapak. Oh detik Pak Heri. ini sebenarnya terkait dengan pemahaman kita tentang tiga motivasi yang tadi, hukuman, ya. Masuk dalam golongan yang nomor 2 tadi. Ya, masuk ke dalam golongan nomor 2 karena si anak mengharapkan imbalan pahalanya. Betul. Nah, apa yang terjadi? Ya, terjadi seperti itu dah. Akhirnya tidak terkendali. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik yang sungguh karena terus-menerus dilakukan. Ya, tadi kan disampaikan bahwa boleh memberikan, tetapi kita harus ada sesuatu yang dimasukkan, motivasi lain yang sekiranya berbeda pemikiran anak tadi di situ. Makanya kan soal ini kan Bu Fatimah mencari penghargaan. Loh, nah sedangkan Pak Bang kan tidak. Kan gitu Pak masalahnya. Ya. Bila di sekolah tidak ada peraturan yang menguruskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memungkinkan. Apakah ada yang tetap datang tepat waktu untuk mengajar guru Anda? Jelaskan alasan Anda. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Langsung masuk ke sini kalau dari tadi. Makanya kesadaran diri itu penting. Ya, ini kesadaran diri. Bapak Ibu, bagaimana? Tidak terpengaruh ya tentunya dengan orang lain. Yang jelas kita sesuai dengan tujuan dan keinginan kita, yaitu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Lanjut. Nah, di sini ada restitusi. Restitusi. Apa ini restitusi, Bapak Ibu? Amati diri di cermin. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? 2. Anda sudah berjanji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memilih janji penting bertemu orang lain di tempat lain, dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju tempat tersebut? 3. Pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Nah, itu cerminan diri bagaimana diri kita. Di situ nanti restitusi akan kita bahas. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari cerita yang tadi, tentunya kita menjadikan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk mencari solusi dan jalan keluarnya. Seperti yang ditanyakan Bu, ya tadi Bu Wasir, Mas Silati. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi dan mencari solusinya. Restitusi membantu murid menjadi lebih
memiliki tujuan disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Mengutamakan membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, mengutamakan korban dan orang yang telah berbuat salah, itu dari teori kontrol William, memiliki kekuatan untuk mengubah tidak hanya individu. Jadi restitusi itu berusaha untuk merubah, mengembalikan kondisi siswa pada kondisi yang awal, yaitu kondisi yang baik dari kondisi yang bermasalah. Di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan yang sudah itu bukan harus ditebus atau misalnya harus diberi ganjaran dan sebagainya, bukan, tetapi dia belajar dari kesalahan itu untuk memperbaiki dirinya. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Tujuannya ke sana. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, juga menuntut untuk melihat dalam diri. Bagaimana diri saya sebenarnya? Restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, ini hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui sesuatu kesepakatan. Jadi ini hukuman setelah disiplin tadi Bapak. Konsekuensinya disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Ini konsekuensi. Jadi kalau kalian berbuat sesuatu, konsekuensinya nanti begini, karena sudah ada kesepakatan. Kalau hukuman tanpa ada kesepakatan. Lanjut ya. Hukuman lanjut. Ini hukuman oleh penghargaan. Nah, apa itu? Kok ada hukuman oleh penghargaan? Sedangkan kita diberi penghargaan, kenapa itu ada hukuman? Apa kaitannya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya apa hukuman oleh penghargaan? Jadi kita itu senantiasa anak diberikan penghargaan. Tapi di sana apa? Sebenarnya itu merupakan suatu contoh hukuman nantinya ya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengenai ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Oh ini artinya Bapak Ibu, hukuman oleh penghargaan yaitu seperti itu ya. Penghargaan tidak efektif, jadi memberikan penghargaan yang tidak efektif itu suatu hukuman. Ya, misalnya penghargaan tidak efektif gimana? Anak-anak misalnya kalau mengerjakan ini nanti akan mendapatkan imbalan uang sebesar ini, efektif tidak terhadap kegiatan itu? Mungkin gitu kan? Dan seterusnya. Penghargaan menghukum, motivasi dalam diri intrinsiknya. Lanjut ya. Hukuman dan konsekuensi tadi sudah ya. Hukuman apa, konsekuensi apa. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini ada 3 Bapak Ibu. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Kadang-kala kita itu rancu dalam pemahaman tentang 3 hal ini. Seakan-akan peraturan, keyakinan, dan kesepakatan itu sama. Seakan-akan itu. Ya. Lanjut. Nah, di situ. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kan sama-sama mengatur sebenarnya. Mengatur diri kita sendiri maksudnya. Nah, mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada kendaraan motor? Ini contohnya misalnya. Mengapa kita memilih peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang tumbuh dari jiwa kita sendiri. Kita yakin, ini yakin saya benar.
saya yakin ini tepat, yakin dalam diri kita, ya itu keyakinan. Tapi kalau peraturan itu sudah tertera, tercantum, sudah tertulis di sana, tanpa tanpa mendorong jiwa kita ikut ke dalamnya. Tetapi kita suruh ikut, itu peraturan. Peraturan, betul, peraturan. Misalnya dilarang berjalan, misalnya ya, dilarang berjalan di misalnya di sebelah kiri, misalnya. Tanpa alasan apapun kita sudah harus berjalan di sebelah kanan karena dilarang di situ. Ada apa dan bagaimana kita tidak tahu, tidak diajak untuk bersepakat. Atau di dalam kelas misalnya tidak boleh ngomong ketika bapak ibu guru memberikan penjelasan, aturannya ada seperti itu. Tapi di situ kita seakan-akan terpaksa karena di situ ada tulisannya harus mengikuti itu. Tapi kalau keyakinan, saya harus yakin bahwa saya harus mendengar bapak ibu ini biar saya tahu dan paham, itu yakin, gitu ya. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya abstrak itu apa ya? Luas, ya luas, tidak terikat. Kalau peraturan itu rinci, konkret, maksudnya gini harus gini sudah, tidak ada jalan lain. Dibuat dalam bentuk kalimat positif, itu keyakinan kelas. Kalimat positif itu apa misalnya? Dilarang membuang sampah sembarangan. Apa itu kalimat positif? Ada kata-kata tidak boleh melarang dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira itu kalimat positif apa bukan? Positif. Baik Bapak Ibu, kalimat positif di sini adalah kalimat yang mengajak kita tanpa harus ada sifat larangan. Misalnya gitu, betapa indahnya lingkungan kita apabila kita misalnya ya bebas dari sampah. Bebas dari sampah, betul Bapak Ibu. Jadi tidak ada kata tidak di situ kalau bisa. Ya. Kalau tidak itu seakan-akan jangan, tidak, boleh. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ya, jangan banyak biar tidak pusing. Tadi 5 saja sudah apaan ini yang mau ditulis kan gitu. Kalau sedikit saja tapi dipahami dan dipahami itu lebih baik. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Semua warga dilibatkan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Intinya apa? Bersedia meninjau kembali. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu kalau bisa pelaksanaannya itu tidak dalam bentuk aturan. Ada tulisannya keyakinan kelas dijual 7.500 atau 4.000 murah. Stiker ditempel di kelas dikasih apa bingkai. Itu tulisannya saja keyakinan kelas. Tapi di situ tidak ada keyakinannya. Karena apa? Tidak ada kesepakatan bersama untuk meyakini kelas itu bagaimana. Keyakinannya dia beli. Yakin saya kalau itu beli kan gitu. Jadi ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi kita setiap saat kita belajar. Kalau sekiranya ini ada sesuatu yang kurang baik, mari kita perbaiki lagi. Apa kesepakatannya? Kemarin ada yang kurang pas, tambah lagi atau dikurangi kebanyakan, misalnya gitu. Ya Bapak, Ibu, itu untuk keyakinan kelas. Nah, untuk itu saya siapkan ini Bapak Ibu. Topi jalannya kita bersama-sama. Kita siapkan di sini. Jadi ada kertas, silakan ke masing-masing 2 orang nggak apa-apa. Ditulis buat kesepakatan, buat peraturan kelas. Jadikan ya peraturan kelas, buat dulu peraturan kelasnya. Kemudian bisa pakai sini tulis di sini. Ya tulis peraturan kelas. Baik Bapak Ibu, peraturan kelas
peraturannya ya, tulis di sini peraturan kelas 1, 2, 3, cukup 3 saja ya Bapak. Peraturan kelas, kemudian tulis keyakinan, kesepakatan atau keyakinan? Kesepakatan ya. Baru keyakinan. Ya. Keyakinan dulu Pak, baru kesepakatan. Jangan Pak, sepakat dulu baru yakin. Kalau ada sepakat tidak bisa yakin. Kemudian ya, lanjut 1, 2, 3. Ketentuannya kan sudah tadi. Peraturan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas berarti di situ tulisannya bersifat apa? Kalimat positif. Ya, kalimat positif. Jadi kalimatnya jangan sampai ada sifatnya yang memaksa atau menghukum. Silahkan ditulis bersama-sama, tidak apa-apa. Ya, pertama peraturan kelas. Kiri ya Bapak ini. Menjelaskan apa? Peraturan kelas. Menjelaskan apa? Ini bagian. Aja dalam pada. Jadi anak kita sifat kepikirin. Nanti kalau ditempel di sana ada apa-apa Bu, ditulis di sana. Depan. Sebelum belajar dimulai. Balado. Baca. Ayo membaca dulu. Membaca doa sebelum Ayo belajar dulu. pelajaran. Jadi mereka orang itu. Boleh membaca. Pembelajaran. Pembelajaran kok ya. Betul. Pembelajaran dimulai. Tempel sini aja Bu. Peraturan kelas. Contohnya nggak bisa tempat ini udah. Anunya Pak, ini Pak. Mereka pun di Pak non. Mancing apa sampai bisa tempel lagi di sana Bu? Itu mata. Tidak boleh Suara membawa ramai HP. ketika waktu pembelajaran. Kalau Oh, itu yang di mana? Peraturan kelas tidak boleh Ada ada kalimat positifnya. Peraturan kelas. Sikap sopan. Pas keyakinan apa? Keyakinannya apa? Kalau masih bersama jalan Peraturan itu harus larangan. Doa sebelum makan. Nanti kalau memang di pernyataan peraturan kelasnya itu sudah mengarah pada pernyataan positif, pada keyakinan saya tetap itu tulis ya, karena kan sudah positif ya verifikasi. Tetapi kalau peraturan kelas itu harus diganti menjadi kalimat positif, silakan diganti. Sudah. Ini saya Hadir sebelum jam 8. Jadi saya masih Senegal. Berapa ada ini? Sudah ya Bapak Ibu. Nanti silakan ditulis, kemudian nanti ditempelkan di depan ya, sambil kita perhatikan. Ya, lanjut Bapak. Lanjut ya. Keyakinan.
Ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bapak sudah paham keyakinan kelas tadi. Ini ada bentuk Y keyakinan kelas. Terdengar, terlihat, berperilaku. Lanjut keyakinan kelas. Ini guru tugasnya, murid tugasnya, guru tugasnya, dan tugas guru bukan apa dan sebagainya di situ. Nanti Bapak Ibu saya sampaikan pada momen berikutnya ya. Ini kita sampaikan pada sesi yang akan datang. Kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia, ada dunia berkualitas. Tadi itu mah kebutuhan bertahan hidup dan sebagainya. Sudah yang kita disampaikan. 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol yaitu menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi di situ kita sebagai guru sebaiknya berperilaku sebagai manajer Bapak Ibu, tidak harus menghukum atau pemantau dan teman sebagainya itu ya. Kita senantiasa manajer. Lanjut posisi kontrol guru yaitu kalau penghukum ini Bapak Ibu silakan diperhatikan ya. Untuk penghukum, untuk posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini posisi kontrol guru sebagai teman seperti ini Bu. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi berdampak negatif ataupun positif. Jadi tidak itu kalau teman. Kemudian pemantau ini, memantau pengawasan dan sebagainya. Kemudian manajer di sini bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut sendiri. Ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, yaitu validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Di sini adalah membahas tentang bagaimana kita memecahkan solusi permasalahan pada siswa, ya. Siswa yang bermasalah kita lakukan itu. Menstabilkan identitas yaitu kita berusaha dulu anak itu biar stabil kondisinya. Anak yang bersalah itu kita stabilkan dulu. Apa identitas permasalahannya, ya. Kemudian setelah itu kita olah anak itu apa kesalahannya, ya. Kita gali. Kalau sudah stabil, sudah bisa diajak bicara dengan baik, kita tanyakan kesalahannya apa, ya. Tempel di depan dulu. Nanti ditempel. Nanti Bu. Biar cepat Ya. cepat Pak Heri. Nanti kita tempel Bu ya. Ya. Oke, nanti dilanjut ya, ditempel. Nanti ditempel. Lanjut ya. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kalau sudah anak itu sudah mengakui kesalahannya, keyakinannya, nilai-nilai keyakinan apa yang dia terapkan dalam kehidupannya. Misalnya dia bersalah, sudah mengakui kesalahannya. Lantas dari kesalahan itu apa yang harus dia lakukan? Nah itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi karena saya sudah salah Pak, saya yakin bahwa saya harus minta maaf, misalnya begitu ya. Itu cara menanyakan tentang keyakinan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa konsultasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Kita kembangkan lebih luas lagi nantinya karena kondisi dan waktu yang tidak memungkinkan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab. Semoga ilmu kita bermanfaat dan bisa kita terapkan kepada siswa-siswi kita dan kita amal kita tercatat menjadi amal solehah bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Heri Purwanto. Sedikit saya menyimpulkan dari diskusi diseminasi kali ini bahwa kita sebagai pendidik atau guru di lembaga kita masing-masing jangan sekali-kali kita menghukum terhadap putra-putri kita semua. Namun kita harus terbangun dari diri kita sendiri.
ku anfusakum wa ahlikum nar. Baik, untuk acara pemungkas di kali hari ini yaitu penutup atau doa yang akan disampaikan dan akan dibacakan oleh Bapak Saluddin SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita bahas, apa yang disampaikan oleh Pak Heri, yang kita bahas bersama, mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita sehingga kita dapat memotivasi siswa-siswi kita dengan baik, dan ilmu yang kita dapatkan semoga bermanfaat. Karena ini udah lain apa yang kita lakukan, pertama tadi termotivasi untuk diri sendiri, dan yang utama lagi untuk siswa-siswi kita semua. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Berikan di Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam urusiril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas doa dan penutup yang telah dibacakan. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini akan berlanjut nanti di sesi-sesi berikutnya. Dari saya akhir kata, ada kumbang menjual madu. Pak Supriyadi berbaju biru. Jangan bimbang dan jangan ragu. Ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.